Pada episode sebelumnya, Raja hendak memberikan pedang Caiyun kepada Putri Feng atas kemenangannya. Namun digagalkan setelah Hei Fengqi datang dengan menggiring 20 ekor rusa hidup. Setelah kejadian itu Putri Fang semakin penasaran dan tertarik pada Hei Fengqi. Sementara di sisi lain, Bei Fengqi, sang guru dan murid Sekte Tianxuang yang lain sedang menyusun rencana mengalahkan Sekte Duanhun. Bei Fengqi memiliki rencana untuk bertemu dengan kepala keluarga Ma. Keluarga Ma adalah salah satu keluarga yang memiliki suatu formasi tersendiri untuk mengendalikan kuda. Tujuan Bei Fengqi menemui Tuan Ma adalah untuk memperingatkan bahwa kemungkinan terbesar target Sekte Duanhun selanjutnya adalah keluarga Ma. Sekte Duanhun bukanlah sekte pemusnah biasa. Mereka mengincar 4 keluarga besar untuk mengumpulkan pasukan, obat-obatan, formasi dan juga kuda, yang nantinya akan dijadikan fondasi besar untuk merebut dunia. Inti pembicaraan Bei Fengqi dengan Tuan Ma adalah ia meminta Tuan Ma bersedia menjadikan keluarga Ma menjadi umpan, agar Sekte Duanhun mau keluar dari persembunyian. Mendengar itu Tuan Ma menyetujuinya dan siap membantu Bei Fengqi. Scan berganti di kerajaan. Meskipun pangeran pertama adalah orang yang keras dan kejam, ia datang ke kediaman Hei Fengqi karena mengkhawatirkan keadaannya. Kembali ke kediaman Ma. Sesuai perkiraan Bei Fengqi, pada malam harinya Sekte Duanhun mulai beraksi. Sebelum melakukan perlawanan, pasukan Bei Fengqi dari Sekte Tianxuang dan pasukan keluarga Ma berhasil mengepung dan membunuh seluruh Sekte Duanhun dengan mudah. Untuk mengantisipasi serangan berikutnya yang lebih besar, Tuan Ma meminta wali kota Jizu untuk memperketat penjagaan. Selain itu Sekte Tianxuang juga ada untuk mendukung keluarga Ma jika serangan berikutnya kembali dilancarkan. Dalam keluarga kekaisaran, Kaisar memiliki 3 orang pangeran. Pangeran pertama yaitu Feng Chang. Ia adalah orang yang kasar dan kejam. Namun semasa kecilnya ia tumbuh bersama pangeran kedua yaitu Fang Lanxi atau Hei Fengqi. Oleh karena itu pangeran pertama sangat menyayangi dan menjaga pangeran kedua. Semasa kecil, ibu pangeran kedua adalah seorang ratu. Hingga selir agung pada saat itu yaitu ibu pangeran pertama, meracuni ratu hingga meninggal. Kemudian ia naik tahta menjadi ratu dan melahirkan pangeran ketiga. Hal itu membuatnya sangat berambisi untuk menjadikan anaknya yaitu pangeran ketiga menjadi raja berikutnya. Dalam kerajaan orang-orang mengenal pangeran kedua, Fang Lanxi adalah pangeran yang lemah dan kutu buku. Namun, di luar itu ia adalah Hei Fengqi seorang pendekar silat terhebat di dunia. Ketika di Hei Fengqi di kediaman, Kaisar datang menemuinya. Inti pembicaraan adalah Kaisar berniat menjadikan Hei Fengqi sebagai penerusnya menjadi raja. Namun Hei Fengqi menolaknya. Ia beralasan bahwa dirinya masih terlalu lemah untuk mengemban tugas negara. Alasan lain di balik itu semua adalah karena ia takut ketika di masa kejayaan saudara-saudaranya akan melihat dirinya sebagai mangsa. Itu akan membuatnya tidak bisa tidur dengan tenang. Setelah mendengar kabar tentang pertarungan Bei Fengqi di keluarga Ma, membuat Hei Fengqi khawatir dan akhirnya ia melakukan perjalanan menuju kediaman Ma. Sebelum datang ia telah mengutus bawahannya untuk menyampaikan pesan pada Bei Fengqi bahwa Sekte Duanhun telah mengirimkan 6 dari 10 Raja Pengadilan Neraka untuk membunuh Bei Fengqi. Sesuai dugaan, pada malam harinya ke-6 pendekar yang dikirim Sekte Duanhun datang. Pertarungan sengit pun terjadi. Sang guru, Tuan Ma dan murid lainnya membantu mengalahkan mereka. Akibat pertempuran itu sang guru terkena jarum beracun karena menolong kedua muridnya. Di sisi lain Tuan Ma mulai kewalahan dan salah satu dari musuh mereka berhasil mendapatkan buku teknik rahasia mengendalikan kuda. Karena terluka parah, guru dan Tuan Ma tidak bisa membantu Bei Fengqi. Sementara itu Bei Fengqi berhasil membunuh 2 dari 6 musuh itu. Hal itu membuat keempat musuh yang tersisa sangat marah dan menyerang Bei Fengqi bersamaan. Ketika Bei Fengqi menggiring mereka ke suatu tebing, Hei Fengqi datang, menyentuh bibir Bei Fengqi untuk memberikannya pil penawar racun. Setelah kedatangan Hei Fengqi, satu persatu dari mereka bisa dikalahkan. Hingga Yu Wuyan datang dan ikut membantu. Selain itu buku rahasia keluarga Ma juga berhasil direbut kembali.
Mengetahui itu adalah Yu Wuyan orang nomor 1. Membuat Bei Fengqi sangat senang bisa bertemu dengannya. Sementara itu Hei Fengqi melihat kedekatan mereka dari belakang merasa sangat cepat. 还有，这不眼下也只有他手足情深了。师傅这次出门百里连江两